coba semua cara licik kamu. Tapi kamu gak akan pernah bisa meracuni pikiran Mas Farid tentang saya. Lagi nemuin mantan pacarnya yang namanya Koasnia gitu. Apa? Hanya seorang kekasih yang melakukan itu. Dan saat kekasih itu menjadi suami, kamu kenapa? Enggak apa-apa Mas. Kenapa gugup? Enggak apa-apa. Mas udah pesenin juga kan buat saya? Ibu saya sudah meninggal. Karena mama kamu bilang kamu gak enak badan dan minta saya periksa. Kenapa dia meninggalkan dokter Mirna begitu saja? Coba kamu tanya sama dia. Meninggalkan dokter Mirna? Memangnya Mas Farid gak bahagia dengan perkawinan kita? Bahagia itu rela. Kenapa Bapak mau kabur? Karena Bapak nggak punya uang. Loh, kenapa Dodi nangis? Semua kan sekarang sudah bisa diatasi. Dodi berdoa saja supaya Bapak cepat sembuh. Oke, besok pagi jam 9 aku tunggu di kamar aku. Kamu habis ketemu seseorang. Kalau kamu tidak muncul juga, maka bulan madu kalian akan berantakan ya. Kamu pikir setelah apa yang kamu lakukan terhadap aku, terus aku cuma tinggal diam? Kamu salah nih ya. Salah besar. Kamu akan bersiap-siap untuk menuai hasil dari perbuatan kamu. Selamat pagi nih ya. Pagi Mas. Kamu kelihatan seger sekali pagi ini. Saya kira Mas belum bangun. Pagi-pagi kamu sudah dandan. Mau kemana? Saya mau jalan-jalan sebentar sebelum sarapan. Lagi pula udara Bali kan pasti segar kalau pagi-pagi gini. Kemarin saya susah payah ngajak kamu pergi. Kamu gak mau. Bukannya nggak mau Mas, kemarin itu kepala saya benar-benar pening. Tapi rugi kan kalau kita udah jauh-jauh ke Bali nggak menikmati keindahannya. Iya kan Mas? Sekarang saya boleh pergi. Boleh, tapi saya ikut. Asik kan kalau kita sama-sama menikmati keindahan Bali. Iya, pasti dong. Saya juga lebih seneng kalau Mas Farid ikut. Ya, tunggu saya 15 menit, ya. Aku menunggu kamu nih ya. Tolong dong Har, sekali ini aja. Lebih baik kamu pulang ke Jakarta. Saya pasti bakal nungguin kamu di sana. Enggak, aku mau ketemu sama kamu sekarang juga. Please, sekali ini aja. Ingat apa yang aku katakan nih ya. Kalau kamu nggak menemui aku sekarang, kamu harus siap-siap bercerai dengan Dokter Farid. Dan aku yakin, dia pasti lebih suka untuk menjadi suami Dokter Ayu. Oke. Saya akan temui kamu, Hari. Tapi saya bingung, karena Mas Farid mau menemani saya, Har. Itu urusan kamu. Hari. Ayo. Ini Mbak laporan keuangan yang kemarin, Mbak. Iya. Udah dicek belum? Udah. Nona Pi! Nona Pi! Nona Pi! Bentar, Non. Begini. Saya mau nanya, Non. Dengar-dengar katanya Nonopi punya hubungan khusus ya sama Ko Aspetra.
Kalau iya kenapa, kalau enggak kenapa? Oh, jangan jawabnya ketes begitu napa sih, Non? Saya sih kagak ada maksud jelek, saya cuma nanya doang. Saya tahu kamu nggak punya maksud jelek, tapi setelah ini saya yakin seluruh penghuni rumah sakit ini bakal tahu berita tersebut, iya kan? Oh iya pasti, Non. Soalnya begini, Non. Kita itu kalau punya kabar bahagia, kita harus kasih tahu sama semua orang, biar orang-orang juga ikut bahagia. Begitu maksud saya, Non. Sebanyak urusan. Kalau tentang Dokter Mirna udah tahu duluan. Gimana? Kamu bisa cerita lebih banyak. Pasti, Non. Saya bisa cerita semuanya. Apa yang Non mau saya ceritain. Cuman begini, Non, saya itu kagak bisa cerita kalau mulutnya kagak disembel ame mani. Atuh lagi, Non. Kita ceritanya di tempat yang enak biar saya tuh bisa makan, bisa minum. Kapan kita relasi ya kan? Ya deh, oke kan? Yaudah ikut saya ke kantin. Mas Farid seneng kan di Bali? Ya, lumayan lah. Ini tempat yang indah untuk berbulan madu. Dan saya yakin kamu pasti jauh lebih senang dan bahagia dibandingkan saya. Kok Mas punya pikiran kayak gitu sih? Saya rasanya kamu yang tahu jawabannya. Kamu kenapa? Enggak apa-apa, Mas. Kamu sudah lama? Lumayan. Sorry, tadi aku habis bantu seorang pasien demam berdarah. Kamu pernah deket dengan dokter Mirna? Maksud kamu? Maaf, aku Aku rasa kamu sudah tahu. Semua orang di rumah sakit ini sudah tahu kalau aku berhubungan dengan dokter Mirna. Kenapa kamu meninggalkan dokter Mirna? Ibuku nggak setuju dengan hubungan kami. Kedengarannya kamu anak yang penurut ya? Usia dokter Mirna jauh lebih tua di atas aku. Dan lagian ibuku tahu kalau dia pernah mengalami gangguan kejiwaan. Itu kan resiko. Dan kamu udah tahu semuanya jauh sebelum kalian berhubungan, iya kan? Memang. Tapi aku juga menyayangi ibuku. Dia adalah segalanya bagiku, Nov. Jadi apapun yang ibu kamu katakan, kamu akan lakukan. Walaupun itu bertentangan dengan hati kecil kamu, iya? Entahlah. Kamu masih mencintai dokter Mirna. Dia adalah cinta pertama saya. Orang bijak bilang, cinta pertama tidak akan pernah mati. Selamat siang, Mas Petrasi. Masih banyak kerjaan. Sebentar, Nov. Tolong lepaskan tangan saya. Emang semalam ngapain, Di? Ngeronda, gue pakai nanya-nanya ronda. Aduh, gue ngantuk banget. Apa ya? Itu ya. Tumben nih, itu Ibu Dolar sampai gini hari belum nongol.
Padahal lu tau nggak, saben pagi tuh gue udah cium tuh bau minyak wangi nyong-nyongin dia tuh. Kenapa? Emangnya biasa kangen ya sama dia? Ya lu, gue lah kangen sama dia. Najis tralala gue kangen sama dia. Yang ada gue kangen cuma sama dolarnya doang. Sore dok. Permisi juga. Permisi juga gue. Gue bingung tuh sama dokter Ayu. Kuat bener. Padahal lu tau gak, dia itu baru diputusin sama pacarnya. Tapi lu lihat tuh, kagak napa-napa. Ceria-ceria aja. Gue pengen tahu ya, apa sih resepnya? Dia itu emang dokter yang jempolan. Gak hanya mikirin duniawi melulu. Emangnya biasa yang dipikirin cuma duit melulu. Lu ngomong apa lah? Iya. Lu kan kagak tahu. Sekarang gue kasih tahu sama lu ya. Dia itu giat kerja, soalnya lagi patah hati bego. Biasa ini sok tahu ya. Ya emang gua tahu semuanya. Lu sekarang kalau diputusin sama pacar lu main gila, lu sakit hati nggak? Apalagi dia pacarnya yang ngerebut koas sendiri. Coba lu bayangin, ayo. Ya juga ya. Tapi dokter Ayu kan orangnya emang baik. Terus berdedikasi terhadap pekerjaannya. Ih, pakai dedikasi segala lu. Emang iya, biasa aja nggak tahu. Emang iya, biasa aja nggak tahu. Mungkin gila emang lah. Hari ini kok rasanya nggak bersemangat ya. Apa karena dokter Joko sedang keluar kota? Ini nggak ada hubungannya sama dokter Joko, tapi gara-gara aku ngeliatin tampang kamu yang khusus sepanjang hari ini. Ditolak Novi ya? Enggak, cuman kangen aja sama Hari. Iya ya, si Hari ngaco deh. Apa dia lupa kalau dia itu calon seorang dokter? Hari itu suka melakukan hal-hal yang gak pernah diduga. Lihat aja nanti kalau dia pulang pasti buat cerita yang luar biasa. Selamat malam, Riz. Pat. Malam dok. Kalian sudah dengar kabar dari Hari? Kami baru saja membicarakannya dok, dan belum ada kabar. Caca bagaimana? Setahu saya sih Caca udah gak pernah muncul lagi sejak dia menanyakan Hari sama dokter tempo hari. Mudah-mudahan saja Hari baik-baik saja. Saya akan segera pulang, Bu. Assalamualaikum. Masuk. Maaf dok, Ya. ada seorang laki-laki yang menderita luka tembak dan harus segera dioperasi. Seberapa parah? Ada 2 luka tembak di bahu kiri dan di perut. Pelurunya pun masih bersarang dalam tubuhnya dok. Dokter anestesi sudah ada. Sudah dok, sedang menuju ruang luka. Tahu nggak? Malam minggu besok mau ada pesta loh di sini. Udah tahu sih, tapi kayaknya tempatnya terlalu kecil ya. Yang penting kan pestanya ya, Alfred sayang. Betul, Nona cantikku. Tenang. Kalian ini lagi ngomongin apa? Hah? Mas Farid mabok. Mendingan kamu antar ke kamar deh. Ya maaf ya. Saya bisa sendiri. Begitulah kalau kena luka tembakan, Riz. Kamu tahu nggak sih kenapa pasien itu tertembak? Saya dengar sih dia dirampok dok. Dirampok? Masa sih? Perampoknya ketangkap? Masih dalam pengejaran polisi. Tapi yang saya bingung, kok keluarganya nggak ada satupun yang datang ke sini ya dok? Mungkin mereka belum sempat dikabari, Riz. Mungkin juga ya dok. Mari dok. Ya.
Nggak bisa nih ya. Aku ingin ketemu kamu sekarang. Oke, tunggu saya 10 menit lagi ya. Masuk. Apa mau kamu? Duduk dulu dong Nia. Jangan marah-marah gitu. Yuk. Udah deh cepat bilang Hari, apa mau kamu? Sederhana aja kok. Kalau kamu mau hidup kamu bahagia bersama Dokter Farid, aku minta kamu ikutin permainan aku. Apa itu? Kamu harus tetap menjadi kasihku. Kamu gila kali ya? Kamu sarap, kamu psycho, tahu nggak? Iya atau tidak? Tidak dan tidak akan pernah. Karena saya juga tidak akan pernah mengkhianati suami saya. Jadi lupakan aja semuanya, Hari. Kamu akan menyesal seumur hidup kamu Nia. Saya nggak peduli. Makasih ya, Pak. Kelihatannya kamu capek sekali, Riz ya. Biasa aja kok, Pak. Papa kayak nggak pernah lihat Rizka seperti ini aja. Riz, kamu nggak keberatan kan kalau Papa bicara sebentar? Ada apa, Pak? Papa perlu uang ya? Wah, kamu. Kalau Papa bicara selalu dikaitkan dengan butuh uang. Sok tahu kamu, Riz. Maaf, Pak. Ada apa? Umur kamu berapa sekarang, Riz ya? Memangnya kenapa? Papa pikir sudah sepantasnya kamu berumah tangga, Riz. Pak, Rizka tuh mau membahagiakan Papa, Mama, sama adik-adik Rizka dulu, Pak. Papa sama Mama akan lebih berbahagia lagi kalau kamu menikah, Riz. Dan Papa pikir Dokter Joko itu cocok untuk kamu. Dia itu orangnya sopan, baik, dan perhatian lagi. Papa. Belum tentu kan dia mau menikahi saya? Loh, bukannya kalian selama ini pacaran? Udahlah, Pak. Nggak perlu dibicarakan dulu. Kalaupun dia memang jodoh saya, pasti akhirnya kami nanti akan menikah ya, Pak. Ya, Papa mengerti. Mengerti, Riz. Tapi tolong ya, pertimbangkan ini ya. Apapun bentuknya, saya betul-betul ingin mengucapkan terima kasih sama dokter. Sama-sama, Riz. Siapa yang repot? Saya tidak pernah merasa repot. Saya betul-betul nggak enak, Dok. Sungguh. Supaya kamu merasa enak, kamu harus menerima saya. Saya tidak pandai merangkaikan kata-kata atau melakukan hal-hal yang romantis. Tapi saya ingin kamu tahu bahwa saya mencintai kamu. Saya... Iya atau tidak? Apa saya harus menegaskannya, Dok? Ya harus. Iya, Dok, saya terima. Apa betul kami bisa menikah? Apakah
pernikahan tidak akan mengganggu karir kami masing-masing. Pagi. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Selamat pagi, dokter. Pagi. Saya mencari dokter Ayu. Saya Dokter Ayu. Ada apa, Bu? Oh, kebetulan sekali. Saya istri dari pasien ibu dokter yang kemarin kena luka tembak. Tapi suami Ibu nggak apa-apa kan? Oh, tidak apa-apa. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih karena dokter telah menolong suami saya. Saya tidak akan bisa menolong suami Ibu kalau Tuhan tidak membantu dan tidak mengizinkannya. Jadi sebaiknya Ibu berterima kasih sama yang di atas. Oh, itu pasti Bu Dokter. Cuma saya rasanya belum bisa tidur kalau belum mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dokter. Sama-sama, Bu. Terima kasih banyak. Saya permisi dulu. Iya, selamat pagi. Pelangi Harapan selamat pagi dengan Dokter Ayu. Dokter Ayu, ini Nia. Nia, ada yang bisa saya bantu? Dokter Ayu sebaiknya memanggil Hari kembali karena dia sangat mengganggu saya. Hari? Maksud kamu? Dokter jangan pura-pura nggak tahu ya. Dokter kan yang mengirim Hari ke sini untuk mengganggu bulan madu saya dengan Mas Farid. Dengar Nia, Hari sudah 3 hari tidak masuk. Dan kami pihak rumah sakit tidak tahu di mana dia berada. Jadi kamu jangan sembarangan menuduh saya menyuruh dia untuk mengganggu kalian. Ah, terserah apa kata dokter. Pokoknya saya pengen dokter mengiyakan Hari dari sini. Saya tahu Hari melakukan semua ini untuk membuat dokter senang. Karena dokter pikir saya kan penyebab perpisahan dokter dengan Mas Farid. Nia, apapun yang dilakukan Hari itu di luar pengetahuan saya. Saya sudah tidak punya urusan lagi dengan kamu dan Farid. Kalau kamu merasa Hari mengganggu hubungan kalian, itu urusan kamu dan Hari, bukan urusan saya. Selamat pagi. Kamu bicara dengan siapa? Mama yang tadi nelfon. Mama nanyain keadaan kita, Mas. Cuman saya nggak enak mau ganggu Mas Farid. Jadi saya bicara agak jauh. Lalu, bagaimana kabar mereka? Baik. Malah Mama dan Papa kirim salam juga buat Mas. Ini bagus, tapi masih belum tahu. Novi! Novi! Nov! Sebentar, Nov! Kenapa? Lagi berantem ya sama Nonovi ya? Kok Aspetra, sini saya bilangin. Situ mendingan minta tolong sama orang pinter. Orang pintar? Buat apa orang pintar zaman sekarang? Ya untuk minta jampi-jampi dong. Sekarang begini, kalau kita pergi ke orang pintar, kita minta tolong sama dia. Kita misalnya demen sama cewek atau cewek demen sama kita nih ya. Itu bakalan nempel terus, kagak bakal kabur 100% dijamin deh. Lama-lama ngomong mah biasa, bisa-bisa saya yang gila. Ya enak aja, omongan saya ini bener. Sekarang buktinya aja, Dokter Mirna kan udah kabur Pan, ya kan? Sekarang Nonopi lagi, itu kelihatannya udah kayak singit gitu tuh. Nah, entar kalau semuanya pada kabur bisa begini, gigit jari dia.
biarin aja. Koas Petra. Ih, bagaimana sih? Dikasih tahu orang tua bukannya terima kasih. Aku sumpahin jadi perjaka tua baru rasa. Kenapa gue jadi nyumpahin anak orang? Kan gue juga janda. Kalau dia mau sama gue kan alhamdulillah ya. Koas Petra aku. Saya minta es jeruk ya. Saya mie gorengnya 1 sama es lemon tea ya. Kenapa sih, Riz? Ada yang lucu? Atau kamu sedang mengingat saat-saat indah bersama Dokter Joko? Ih, ngaco deh. Coba di sini, tahan kamu. Saat ini kamu sedang mengalami dilema. Hubungan kamu dengan seorang gadis sedang terganggu. Apa-apaan sih? Memang orang tidak bisa nyembunyiin sesuatu ya dari kamu, Riz. Aku memang lagi keki, Novi. Karena Ibu Maya. Mungkin salahku juga sih. Soalnya tanpa aku sadari, aku mengatakan kalau aku masih cinta sama Dokter Mirna. Ya ampun Petra. Ya iyalah dia pasti ngehindarin kamu. Dia kan pasti cemburu. Kayaknya dia suka deh sama kamu. Masa sih? Mau taruhan? Maafkan aku, Caca. Aku nggak bermaksud untuk mempermainkan kamu. Ya, aku harap kamu bisa mengerti semua ini. Silakan masuk. Sore dok. Selamat sore, Cak. Silakan duduk. Apa kabar, Cak? Baik, maaf kalau saya mengganggu. Enggak. Ada yang mau disampaikan, Cak? Iya sih, dokter sudah ada kabar dari Koasari. Belum. Sampai saat ini pihak rumah sakit tidak tahu di mana dia berada. Dia tidak pernah menelpon. Tidak, Cak. Tapi saya rasa kamu tidak perlu mengkhawatirkan dia. Koasari bukan orang yang sembrono. Saya yakin dia baik-baik saja. Tadinya saya pikir dokter mungkin tahu di mana dia berada. Saya pasti akan memberitahu kamu begitu saya mendapat kabar, Cak. Terima kasih dok, saya permisi dulu. Kalau ada apa-apa jangan sungkan-sungkan menghubungi saya ya, Cak. Terima kasih. Selamat sore. Sore. Halo Caca. Kamu apa kabar? Baik. Belum pulang? Dokter dan kos rumah sakit Pelangi Harapan tuh nggak ada yang pulang jam segini. Kamu kenapa? Sakit? Oh enggak. Jadi kamu ngapain kesini? Emangnya nggak boleh? Koas Petra? Kenapa, Cak? Saya permisi pulang dulu ya. Salam buat Koas Rizka. Ya, nanti saya sampaikan. Hari sudah ngasih kabar. Saya permisi dulu ya.
Silakan. Selamat malam, Dok. Kamu Riz belum pulang. Justru saya kesini mau menanyakan itu sama dokter. Pekerjaan saya masih banyak, Riz. Dokter jangan terlalu kerja keras, Dok. Jangan sampai kesehatan dokter terabaikan. Jangan khawatir. Mudah-mudahan saya tidak melupakan hal itu. Sebetulnya saya sangat kagum sama dokter. Kenapa? Jangan bikin saya GR. Dokter penuh dedikasi dan semangat dalam mengabdikan diri terhadap rumah sakit dan pasien. Bukannya kamu juga begitu, Riz. Bahkan saya rasa semua dokter juga seperti itu. Tapi tidak setulus dokter. Pengorbanan dokter tidak pernah mengharapkan suatu balasan. Dan suatu saat nanti saya ingin bisa seperti dokter. Kamu pasti bisa, Riz. Saya sudah bisa melihat hal itu sejak kamu bergabung dengan Rumah Sakit Pelangi Harapan. Terima kasih, Dok. Saya jadi GR. Sebaiknya kita kembali ke kamar. Kok buru-buru amat sih, Mas? Kamu tahu sekarang jam berapa? Sudah mau jam 2. Iya, emangnya kenapa? Bukannya besok kamu mau survei? Iya sih, tapi kan yang penting sekarang enjoy dulu, ya nggak? Lagu kesayangan kita, Mas. Oh iya. Yuk, Ayo, Ayo. ayo. halo? Hei, belum bangun ya? Baru aja bangun karena kamu telepon. Kita jadi surfing nggak? Ya jadi dong. Kamu tungguin kita ya? Ya deh, tapi jangan lama-lama ya. Oke. Bye. Mas Farid, bangun dong. Katanya kita mau surfing. Bilang aja nggak jadi lah. Tapi kan nggak enak sama Alfred sama Nona, Mas. Kamu aja deh, saya ngantuk banget nih. Kita tidur telat semalam. Jadi saya pergi sendiri nih. Iya. Salam aja buat Nona sama Alfred. Kemana saja kamu selama ini, Kawasari? Saya pergi ke suatu tempat, Dok. Saya tidak peduli kamu pergi kemana. Saya hanya menyayangkan kenapa kamu tidak memberitahu pihak rumah sakit mengenai kepergian kamu itu. Maafkan saya, Dok. Apa kamu tidak sadar bahwa kamu adalah seorang calon dokter? Kamu tidak pantas melakukan perbuatan yang bisa merendahkan profesi ini. Nia menghubungi saya. Dia menuduh saya menyuruh kamu untuk meneror dia. Tapi, Dok, saya nggak bermaksud. Kamu bukan anak kecil lagi, Hari. Kamu tidak perlu membalas perbuatan yang kamu anggap tidak adil. Percayalah, semua yang terjadi sudah merupakan kehendak Tuhan. Selama ini Caca mencari kamu. Sebaiknya kamu temui dia dan selesaikan semua pekerjaan kamu. Tapi sebelum itu, kamu harus menghadap HRD untuk mempertanggungjawabkan ketidakhadiran kamu selama ini. Baik, Dok. Terima kasih ya, Dok. Saya permisi dulu. Ya ampun, Han. Kamu tuh kemana aja sih? Ngapain aja sih kamu, Han? Kenapa sih? Kalian berdua kangen ya sama aku? Sorry deh kalau aku pergi tanpa ngasih kabar sama kalian. Masalahnya aku tuh lagi menjalankan sebuah misi yang bisa dibilang sangat mendebarkan dan gak seorang pun boleh mengetahuinya. Bisa aja kamu, Han. Urusin tuh anak gadis orang. Caca itu nyariin kamu, kebingungan. Iya juga ya. Mendingan sekarang kita ke kantin yuk. Aku belum sarapan nih. Yuk.
Masih nggak bisa nyambung juga. Ada di mana nih sekarang? Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.